Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Pak Khairil, saya udah bisa share screen ya. Oke, nanti saya share. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur, tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallazi khalaqakum min tin, tsumma qada ajal, wa ajalun musamman 'indahu, tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para jamaah di Majelis Taklim alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1980 yang saya muliakan. Demikian pula Bapak Ibu yang ikut bergabung mungkin dari komunitas yang lain, ada MMQ di sini juga dan yang lainnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita betul-betul bersyukur. Semuanya yang kita punya ini Allah yang beri, Allah yang kasih, dan Allah menghidupkan kita tanpa kita punya modal, tanpa punya andil di dalamnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, Allah menjanjikan kepada kita kehidupan setelah kehidupan ini. Mudah-mudahan kita masuk kehidupan itu nanti dengan keadaan riang gembira, bahagia, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah untuk terus belajar, mengamalkan, mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Khairil, saya izin untuk share screen ya, di layar. Baik, Bapak Ibu, pengajian kita sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Khairil, ini adalah lanjutan dari pengajian kita di bulan yang lalu, yaitu beriman kepada hari akhir, dan subjudulnya adalah dampak ajaib dampak ajaib dari beriman kepada hari akhir. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit banyak mengenai bagaimana orang-orang yang sukses di akhirat itu di dunianya mereka selalu beriman kepada hari akhirat, makanya mereka terpacu oleh motivasi itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampak ajaib beriman kepada hari akhirat untuk kehidupan di dunia. Ya, untuk kehidupan di dunia. Kalau kemarin untuk kehidupan di akhirat, ya, sukses kehidupan di akhirat itu. Nah, sekarang kehidupan di dunia ini, dampak ajaibnya terhadap kehidupan dunia kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mulai dengan sebuah kisah, ya, bukan kisah tapi kejadian yang terjadi. Ini nanti ujungnya akan kita temukan kebahagiaan sejati dengan jalur beriman kepada hari akhirat ini. Bagaimana ceritanya, bagaimana sampai ke situ. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk membahas ini pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan sebuah kejadian, ya, sebuah kisah, bukan kisah, kejadian, kisah nyata artinya, terjadi pada tahun 2007 di Bandung, ya, di mana ada seorang ibu yang membunuh 3 orang anaknya, ibu kandung ini ya. Jadi yang dibunuh ini 3 orang anak kandungnya. Ibu itu namanya Ibu Anik Koriyah tahun 2007. Kalau Bapak Ibu nanti cari di Google, masih ada nih beberapa potongan berita mengenai pembunuhan ini. Cukup bukan sadis ya, cukup dingin pembunuhannya, ya, dan terjadi luar biasa ya, tiga anak berturut dengan urutan umur yang tidak terlalu jauh. Yang besar itu kalau saya tidak salah ingat kelas 1 SD, kemudian yang nomor 2 kelas atau umur 5 tahun, kemudian yang nomor 3 atau yang terakhir itu kalau nggak salah masih 2 tahun atau 3 tahun. 3 orang anaknya Bu Anik. Dan beliau bunuh dengan cara menutupnya dengan bantal ya ketika tidur siang ya, kira-kira begitu. Singkatnya begitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu Anik ini sebetulnya seorang ustazah. Beliau punya murid banyak yang selalu datang kepada beliau setiap pekan sekali untuk belajar. Kita membahas ini, saya mengangkat kejadian ini bukan untuk bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk kita belajar. Dan saya punya argumentasi bahwa kita semua memiliki satu obstacle, ya, satu hambatan yang sama seperti yang dirasakan Ibu Anik Koryah, gitu ya. Dan obatnya cuma satu. Nanti di akhir nanti kita akan berbicara tentang itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, luar biasa. 3 orang anak itu. Ini saya angkat beberapa screenshot dari beberapa website yang terpercaya, yang cukup mainstream, ya, cukup besar gitu. Ini dari oknews.com, Kamis Desember 2007, ya, itu beritanya diturunkan. Kejadiannya kalau saya nggak salah sekitar Agustus atau mungkin lebih awal, ya, mungkin Januari atau Februari lah tahun 2007. Ya, saya kurang ingat lebih tepat, ya. Nah, Ibu Anik ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin kita garis bawahi, ini agak garis bawahnya agak melenceng sedikit. Ya, ini ada berita dari detiknews.com. Saya ingin menggarisbawahi kenapa kok Ibu Anik sampai membunuh 3 orang anaknya. Ini penting sekali, ya. Ini penting sekali dasarnya, ya. Alasannya, gitu ya. Yang tadi saya katakan hipotesis saya adalah kita semua memiliki obstacle yang sama. Seperti yang dirasakan Ibu Anik. Ya. Dan obatnya cuma satu. Nah, ini hipotesisnya. Nanti kita akan buktikan. Hadirin yang dirahmati Allah, di situ ada kalimat, ini saya garis merahi di sini di sebelah kanan itu. Ini anunya Detik, ya, beritanya detik.com tahun 2007, bulan 12. Bulan 12, 6/12/2007. Hasil wawancara Ibu Anik hasil wawancara Detik dengan suaminya, yaitu Pak Iman, mengatakan bahwa Ibu Anik ini punya pendapat, ya, punya kesimpulan bahwa dirinya tidak akan bisa membahagiakan anaknya, ya, 3 orang anak ini. Bahkan kalau masuk lebih dalam lagi, sebagaimana yang Ibu Anik ceritakan kepada psikolog yang kemudian secara rutin berdialog dengan beliau, yaitu Dr. Fauzil Azim, psikolognya itu, pada akhirnya nanti vonisnya dirubah. Ibu Anik tidak divonis sama sekali, hanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Hasan Sadikin Bandung. Ya, beliau mengatakan beliau khawatir, Ibu Anik ini takut bahwa dia akan menjadi seperti ibunya kepada dirinya, ya, yang menurut Ibu Anik, ibunya itu adalah seorang demanding mother, ya, ibu yang menuntut kepada dirinya. Sedikit saya cerita, kira-kira Ibu Anik tuh bilang sama psikolog yang kemudian beberapa kali dikutip dalam berbagai tulisan, berbagai analisis, ya, bahwa ibunya Bu Anik ini tipikal yang menuntut, ya, dari kecil gitu, ya. Dari sekolah dulu SD ada ranking, murid ada 40 dalam satu kelas, yang ranking 1 cuma 1 orang. Praktis sebetulnya yang 39 adalah loser semua. Nah, ketika itu ibunya Bu Anik mengatakan, kamu tuh harus belajar, ya, jangan mau kalah tuh. Anaknya Bu itu aja bisa, anaknya Bu Anu bisa, anaknya Bu ini bisa, anaknya Bu itu bisa, ya. Masa anak mama nggak bisa? Belajar. Nah, kemudian bagi rapot, ya, bawa rapot ranking 2. Ya. Kemudian Bu Ani, ibunya bilang kalau yang namanya nomor 2 itu adalah nama lainnya adalah the number 1 loser, ya. Jadi kamu jangan bangga ini, ya, untuk bisa dapat nomor 2 nih, ranking 2 nih, ya. Akhirnya belajar, nih, tahun depan bawa ranking 1. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Ranking 1, ibunya mengatakan ini ranking 1 ini mempertahankannya lebih susah daripada mendapatkan. Kalau sampai tidak bisa dipertahankan, malunya kayak apa, Mama? Malunya kayak apa nanti kamu? Terus begitu. SD ada SD favorit, ya. Nggak ada, ya. SMP lah. SMP ada SMP favorit. Jadi kalau masuk SMP itu dulu ada SMP favorit, ada SMP nggak favorit. Ya.
Bu Anik berhasil melalui itu. Kemudian apalagi SMA, ya ada SMA favorit, ya. Demikian pula universitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sangat beruntung juga masuk di universitas yang favorit. Ya. Itu Ibu Anik lalui semua. Sampai akhirnya masuk ITB, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita semua tahu ITB itu susah masuknya. Ya. Ibu Anik masuk ITB karena beliau perempuan, ya rupanya sifat ibunya ini masih terus ada. Ibunya katakan, kamu nih perempuan loh. Ya. Kapan nikahnya udah umur segini? Ya. Dulu Ibu Anik sudah pakai jilbab ceritanya dari muda. Makanya jangan pakai jilbab dulu lah. Gitu. Nanti nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang mau, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Bu Anik menikah. Berarti setelah menikah begitu juga, udah 2 tahun nikah, nggak punya anak. Cobalah di ini, jangan percaya sama, wah pokoknya macam-macam. Intinya hadirin yang dirahmati Allah, Ibu Anik merasa bahwa ibunya adalah seorang demanding mother, dan dia khawatir dia akan menjadi seperti ibunya. Maka pada siang hari itu, ya, pada siang hari itu di tahun 2007 itu, entah dari mana pikiran itu datang, plek, ya, sekelebat, ya, langsung saja begitu rupa pikiran itu, biarin anak-anak berangkat ke surga duluan, nanti urusannya biar saya yang tanggung. Akhirnya Bu Anik membunuh 3 orang anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya yang dialami Bu Anik, ini tadi hipotesis saya ulangi sekali lagi, nanti ada kaitannya dengan kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Hipotesis saya adalah kita semua memiliki obstacle yang sama, walaupun mungkin kadarnya tidak selevel Ibu Anik. Ya, itulah yang dikenal dengan istilah adverse childhood experiences. Ya, disingkat ACE. ACE, ya. Bukan ACE yang toko perabot itu ya, tapi adverse childhood experiences. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Adverse childhood experiences ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Ini dimulai penelitiannya oleh seorang dokter di Amerika namanya Vincent Felitti tahun 85 itu, ya, tahun 85. Dia kebetulan ketika itu menjadi menjadi ketua atau direktur lah ya di Kaiser itu semacam asuransi kesehatan di Amerika. Nah, dia bagian preventif, bagian pencegahan lah kira-kira gitu. Dia teliti pasien-pasien yang mengklaim asuransi di Kaiser itu, Bapak Ibu yang dirahmati. Dan luar biasa, hasil penelitiannya itu melibatkan 17.000 orang ya selama kurun 1985, kemudian diterbitkan dalam jurnal dalam jurnal ilmiah pada sekitar tahun 98 ya. 17.000 orang diteliti. Dan luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Rupanya orang-orang yang mengklaim asuransi, maksudnya yang sakit ya di usia 40-an ke atas itu ya, sakitnya macam-macam itu ya, itu rata-rata semua memiliki adverse childhood experiences. Dari hasil penelitian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 dari 4 ya, 1 dari 6 individu ya, yang diteliti itu, 1 dari 6 individu itu mempunyai, nanti ada kategorinya ya, childhood experiences ini ada kategorinya, ditata sedemikian rupa, ada 8 kategori ya. 1 dari 6 orang ya itu memiliki setidaknya 4 adverse childhood experiences, memiliki pengalaman traumatis masa kecil, setidaknya ada 4 jenis. 1 dari 6 ya, 1 dari 6. Oke. Nah, bahkan 1 dari 9 orang ya, 1 dari 9 orang itu memiliki lebih dari 5 kategori pengalaman traumatis masa kecil. Nah, penemuan yang juga luar biasa ya, women were 50% more likely than men to have experience. Wanita lebih mungkin 50%, ya, 2 kali lipat lebih mungkin, atau 50% lebih mungkin memiliki pengalaman traumatis masa kecil daripada laki-laki. Ya.
lima kategori lebih ke atas. Ya, jadi kebanyakan wanita yang memiliki pengalaman masa kecil yang traumatis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sebentar sebelum ke situ. Ini saya garis bawah, saya lingkari ini Bapak Ibu di sebelah kiri. Jangan khawatir nanti slide ini akan saya serahkan kepada Pak Khairil atau Bu Evi atau Bu Hera atau Bu Hani. Nanti silakan dibagikan kepada peserta semua, Bapak Ibu semua. Jadi catatannya tetap ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya lingkari di sebelah kiri atau sebelah kanan layar Bapak Ibu ya. The impact of early life trauma on health and disease, ya, disease. Jadi dampak dari childhood experience ini, adverse childhood experience ini, dampak di traumatisnya masa kecil kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dinamakan oleh Dr. Vincent ini dan penelitiannya the hidden epidemic. The hidden epidemic. Sekarang kita mengalami epidemi nih, ya. Pandemi bahkan, bukan lagi epidemi, pandemi. Tapi yang namanya ACE ini itu hidden di dalam diri kita. Sampai-sampai ada beberapa dokter di tahun 2010 ke atas ini ya, di antara lain ya Dr. Vincent ini dan ada beberapa dokter lain di California dan Texas itu di Amerika itu, mereka tidak lagi menempatkan serangan jantung sebagai penyebab kematian nomor 1. Ya, serangan jantung mereka anggap nomor 2. Kenapa? Karena orang yang rentan mendapatkan serangan jantung adalah orang yang di usia kecilnya memiliki trauma di masa kecil. Hasil penelitian mereka. Jadi ACE mereka tempatkan sebagai dalam tanda kutip ya, pembunuh nomor 1 di Amerika. Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Adverse childhood experiences. Ya. Pengalaman traumatis masa kecil. Oke. Nah, sekarang apa aja kategorinya itu? Ya, ada 8 tadi dia, Dr. Vincent Felitti dan rekannya Dr. Robert Anda meneliti ini. Apa saja yang 8 ini? By the way, Bapak Ibu, ini semua ini sekarang penelitian ini, istilah ini dipakai resmi, ya, dipakai resmi. Ketika itu merupakan hipotesis dari Dr. Vincent, tapi sekarang ini dipakai resmi. Ya, nanti saya tunjukkan website dari National Health Library milik dari Departemen Kesehatan Amerika ya. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini dia kategorinya. Ada 8 kategorinya. Maaf, bukan 8, tapi ada 8 tuh kalau tidak memasukkan neglect ya. 8 itu kalau abuse ya, tapi dengan neglect maka ada 10 ya, totalnya ada 10. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ada 3 besar ya, sebetulnya neglect tadi tidak dimasukkan, tapi belakangan dimasukkan. Ya. Pengabaian itu dimasukkan. Ada 3 kategori besar. Nanti kita tinggal boleh berkaca saja nih. Dan buat saya berani mengatakan, tadi saya katakan di awal hipotesis kita adalah semua kita mengalami. Ya, semua kita mengalami. Ya. Tinggal levelnya saja. Dan nanti kita jelaskan solusi dari Al-Quran, obat dari Al-Quran. Yang pertama bentuk abuse, ya, bentuk abuse. Ada physical abuse, ya. Ada emotional abuse, ya. Di tadi seperti Bu Anik, that's emotional abuse, ya. Itu penyiksaan atau abuse berupa emosi, dan ada sexual abuse. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biasanya dialami oleh para wanita, tapi belakangan ini ya, dunia modern ini justru malah banyak dialami oleh anak laki-laki, ya. Sexual abuse itu, ya. Physical, emotional, and sexual abuse. Kemudian neglect atau diabaikan, ya, ditinggalkan, ya, neglect, baik secara fisik maupun secara emosional. Luar biasa ini Bapak Ibu yang dirahmati. Ya, luar biasa. Ya. Di berbagai daerah ada tradisi di mana anak tertentu akan tinggal bersama dengan pamannya, akan tinggal mungkin bersama dengan datuknya, kakeknya. Ya. Itu bentuk neglect sebenarnya. Ya, dalam studi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
bentuk pengabaian, ya, baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, sekarang yang banyak terjadi di dunia modern ini emotional neglect, ya. Makan bareng, mungkin kalau dulu sebelum pandemi ke restoran bareng, makan malam bareng, tapi masing-masing punya kesibukan masing-masing dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dengan masing-masing, dengan urusan kantornya dan lain sebagainya, sehingga merasa emotional neglect, ya, diabaikan secara emosi. Demikian pula emotional neglect ini bentuk-bentuk cerita-cerita yang emosional dari anak, ya, tapi tidak bisa diterima oleh orang tua dengan cara dengan pendirian-pendirian yang tidak bisa diterima, umpamanya, ya, misalkan ya mungkin anak kita lagi puber, ada mungkin yang suka sama ini, melihat ini dan lain sebagainya. Oh, kamu jangan jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya. Itu pun masuk dalam emotional neglect. Yang dirahmati Allah. Ya, jadi tadi saya katakan hipotesisnya kita tidak lepas dari ini semua. Tinggal nanti levelnya saja dan kapan dia akan meledak, itulah yang penting bagi kita dan juga obatnya. Nah, yang banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah household dysfunction. Tidak berfungsi dengan semestinya rumah. Rumah nggak berfungsi dengan semestinya. Cirinya pertama, ada orang yang mental illness, anggota rumah itu ada yang mental illness, yang mengalami sakit kejiwaan. Bapak Ibu. Waduh, ini banyak sekali. Waduh, luar biasa ini. Banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau anak tumbuh dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah itu ada anggota rumah tersebut yang mengalami sakit kejiwaan, mental illness, ya, maka itu bentuk traumatis yang akan terbawa kepada dirinya. Ya. Oke. Yang kedua, seorang ibu yang berperilaku violently, kekerasan kepada anaknya. Kenapa kok ibu di sini? Kenapa khusus ibu di sini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena nanti sebetulnya ada penelitian lain, ya, yang menunjukkan betapa kedekatan seorang ibu itu di saat pertama anak itu, ya, dalam masa-masa periode emas anak itu, kedekatannya kepada seorang ibu. Jadi wabil khusus maksudnya, bukan khusus tapi wabil khusus, yaitu ibunya. Ya. Jadi kalau ibu memperlakukan dengan violently, itu traumatis. Dulu waktu zaman saya kuliah, ya, waktu zaman saya SMA dan kuliah, masih dulu naik angkot, ya, pengalaman luar biasa tuh di angkot itu. Sering sekali anak balita kalau nangis, ya, dibawa sama ibunya nangis, diam nggak, dipukul, papa, malu-malu, diam kamu, nanti mama turunin di sini. Kalau kamu mau ini, wah, itu, ya. Nah, itu violently. Ya, apalagi juga mengandung physical dan emotional abuse di depan orang banyak, gitu ya, depan orang banyak. Berkali-kali saya ingat betul beberapa episode, beberapa kejadian, padahal sudah lama tuh ya terjadi saya pernah menyaksikan, gitu. Nah, demikian pula divorce, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi orang tua yang bercerai itu otomatis sedikit atau banyaknya akan meninggalkan trauma, ya, kepada anaknya. Itu household yang fungsinya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya, ya, sehingga ekstra approach-nya mesti ekstra. Yang keempat yaitu kalau ada relatif atau saudara dari si anak tersebut yang masuk penjara, incarcerated, atau masuk dalam tahanan, ya, penjara. Dan yang terakhir adalah substance abuse, atau mungkin salah obat, ya, atau kesalahan minum, diberikan obat atau makanan, ya, substance abuse, Bapak Ibu. Jadi ini total ada 10 bentuk kategori dari adverse childhood experiences tadi. Tadi hipotesisnya ini sekarang dampaknya dulu. Nanti saya sampaikan website yang jurnal mengabarkan jurnal ini, ya. Jadi sehingga ini adalah satu ilmu yang resmi yang memang sudah diteliti dan betul-betul menjadi dapat menjadi sandaran kita. Apa impact-nya
ya, ACE itu, ya, adversity childhood experience itu apa impact-nya kepada behavior, kepada perilaku, ya rata-rata seorang anak akan tumbuh ya dengan kurangnya physical activity, ya, kurangnya physical activity sehingga akan dengan mudah menjadi obesity. Kemudian akan cenderung untuk smoking, merokok, ya. Demikian pula alkohol, drug, ya, dan biasanya tidak akan mampu menyelesaikan tugas-tugas, ya, tidak akan mampu menyelesaikan tugas-tugas baik secara kualitas maupun kuantitas, ya, baik secara target waktu maupun target kualitasnya, gitu ya. Nah, secara fisik dan mental, ya, secara kesehatan fisik dan mental, dan ini yang menjadi sebetulnya fokus utama dari Dr. Vincent tadi, yaitu akan mengalami severe obesity, kegemukan yang parah, ya, kegemukan yang parah, ya, sangat parah. Jadi orang yang gemuknya itu parah, ya, maka itu hampir bisa dipastikan memiliki ACE, adverse childhood experiences, entah di mana, entah bagaimana. Kasusnya sebetulnya banyak, ya. Tapi mungkin lain kali kita bisa cerita. Kasusnya banyak. Rata-rata kalau itu wanita, maka biasanya pernah terjadi trauma seksual kepada dirinya, sehingga mekanisme dia bertahan adalah membentuk tubuhnya itu menjadi tidak menarik. Menjadi tidak menarik. Ya, itu hasil penelitian dari Dr. Vincent tadi, Bapak Ibu. Kemudian diabetes, diabetes. Ini pernah kita bahas bagaimana tingginya kortisol, hormon kortisol, hormon stres yang diproduksi atau dipicu dari stres, ya, kelenjar hipotalamus kita, kemudian kelenjar pituitari kita yang ada di otak kita, kemudian kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita. Kalau dia bekerja bersama, maka akan memicu meluapnya hormon kortisol. Hormon kortisol akan memaksa tubuh kita untuk masuk ke dalam mode yang namanya glukokortikoid. Glukokortikoid itu sederhananya adalah tubuh kita mencari asupan gula baru, sehingga mengambil sumber gula bahkan dari protein yang harusnya menjadi asupan sehat malah menjadi gula. Ya, itu cikal bakal dari diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2. Demikian pula depresi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, depresi. Depresi itu sederhana, tidak mampu melihat solusi bagi jangka panjang. Itu setidaknya adalah definisi yang sangat umum. Kemudian bahkan suicidal attempts, atau percobaan bunuh diri, ya, atau berpikir tentang bunuh diri, ya, berpikir tentang bunuh diri, itu dampak yang terjadi. Kemudian STD itu kesalahan hormon atau semacam imunitas, gitu ya. Hormon-hormon tertentu lebih besar dan lain sebagainya, sehingga tingkat imunitas menjadi turun. Dan yang lazim sekali adalah heart disease atau penyakit jantung, ya. Penyakit jantung, kemudian juga kanker, baik kanker apapun itu, ya, yang lemah di dalam tubuh kita, di dalam tubuh orang tersebut, karena mungkin tadi kortisolnya banyak sehingga protein itu diambil, asam amino yang harusnya masuk menjadi protein, menjadi penguat tubuh kita, menjadi imunitas tubuh kita, diambil oleh glukokortikoid tadi menjadi gula, bahkan menginisiasi satu sistem baru yaitu gluconeogenesis, mencari sumber baru bagi gula. Ya, kemudian juga sangat berdampak atau sangat rentan mengalami stroke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah di atas usia 45 tahun. Kalau anak ini mengalami trauma di masa kecil, maka di atas usia 45 tahun rentan mengalami stroke. Kemudian paru-paru, ya, atau pernafasan, sistem pernafasan, dan tulang yang rapuh, ya, tulang yang rapuh. Itu juga hasil penelitian dari Dr. Vincent ini, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi dampaknya luar biasa, ya, dampaknya. Sebentar, sebelum masuk ke sini, saya ingin menunjukkan, tadi saya janji untuk menunjukkan bahwa jurnal ini telah disampaikan atau diterbitkan resmi
ya oleh Departemen Kesehatan Amerika lewat badan mereka yaitu sudah saya ini geser dulu. Lewat badan mereka yaitu US National Library of Medicine, National Institute of Health. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, kalau di saya di sebelah kiri, itu ada US National Library of Medicine, National Institute of Health, Bapak Ibu. Ya. Ini jurnal ini diterbitkan pada tahun 2002. Ya, ini hasil penelitian dari Dr. Vincent Filletti tadi itu. Ya, ini Dr. Vincent Filletti itu kalau kita perhatikan di situ. Pembahasan tentang hipotesis dia yaitu ACE ini ya. Jadi studi yang dilakukan di sini dijelaskan melibatkan 17.421 orang dewasa ya, kemudian dikaji mereka diteliti masa kecilnya ternyata memiliki betul-betul ACE di berbagai kategori tadi ya, di berbagai kategori. Kemudian penelitian ini yang lebih luar biasa lagi diteruskan sampai beberapa puluh tahun ke depan, yaitu ada penelitian berikut ketika jurnal ini diterbitkan yaitu tahun 2002. Penelitian itu masih berlangsung dari 85 sampai 2002, berarti sekitar hampir 20-an tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana anak-anak kecil yang memiliki trauma itu diteliti, ternyata memang perjalanan kesehatannya tidak sebaik anak-anak yang tidak memiliki trauma atau setidaknya lebih sedikit dari 8 kategori tadi memiliki trauma masa kecil. Oke, jadi adverse childhood experiences. Nah, ini juga nanti silahkan Bapak Ibu kalau mau mengakses membaca di jurnalnya itu ada alamat emailnya US National Library of Medicine, National Institute of Health. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Sebentar. Mana tadi? Oh, ini dia. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi begini, ya. Hidup ini kan tidak dimulai dengan sempurna. Ya. Tidak dimulai dengan sempurna. Bahkan hidup sang nabi kita Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah saja tidak sempurna. Kalau saya boleh katakan, beliau pun mengalami adverse childhood experiences. Karena ayah beliau wafat sebelum beliau lahir, ibunya wafat ketika umur beliau masih sangat balita. Dalam asuhan kakeknya sedang beliau menikmati kasih sayang kakeknya wafat, ya, dan seterusnya. Jadi betul-betul tidak sempurna hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Maka tadi kesimpulannya 1 dari 4 orang ini salah ketik nih. 1 dari 6 orang secara umum pernah mengalami setidaknya 4 kategori ACE tadi. 1 dari 9 orang secara umum mengalami lebih dari 5 kategori ACE tadi itu. Ya, adverse childhood experience ini. Dan setiap orang setidaknya mengalami 1 kategori. Luar biasa, ya. Maka ini bukan hal yang memalukan untuk kita diskusikan, bukan hal yang tabu untuk didiskusikan, dan bahkan Al-Qur'an akan punya solusinya nanti. Ya. Ini dampak luar biasa. Maka saya katakan dampak ajaib. Ya. Beriman kepada hari akhirat itu dampak ajaibnya luar biasa sebetulnya. Itu ya, luar biasa. Oke? Jadi hidup ini tidak dimulai dengan sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW saya tidak sempurna. Jadi tidak salah kita dalam perjalanan hidup kita ini, kita nggak salah. Tidak salah juga orang tua kita. Tidak ada yang salah. Ya. Yang harus kita lakukan adalah kita belajar, ya, jalan keluarnya, ya, solusinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai pengalaman traumatis masa kecil ini yang berdampak kepada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Bapak Ibu. Apa dia? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya. Nah, ada solusi yang luar biasa. Jadi tadi saya katakan dampak ajaib. Baik Anda sebagai individu sekarang ini, seorang anak, ya, Anda seorang anak, atau mungkin juga Anda sebagai seorang single parent, ya, baik itu single parent laki-laki maupun single parent perempuan, ayah maupun ibu,
Ya. Solusinya sama nih, ya nanti berturut-turut bisa menyelesaikan ini semua, ataupun mungkin kita sebagai orang tua, ya, yang punya anak, ya keluarga, ya yang bersama, maksudnya ada ibunya, ada ayahnya, ya, dan seterusnya. Jadi sebagai individu maupun sebagai single parent, ya, ataupun mungkin juga sebagai orang tua yang lengkap, ya. Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi solusi yang sangat luar biasa dari Al-Quran, ya. Dampak yang sangat ajaib. Apa dia? Nah, kalau ilmu psikologi, Bapak Ibu, ya di sini juga ada beberapa orang psikolog, nanti boleh minta saran dan masukannya atau pendapatnya. Solusinya adalah apa yang kita kenal dengan istilah adversity quotient, atau kecerdasan dalam membalik traumatis event tadi itu, ya, menjadi baik, menjadi sesuatu yang mencerahkan. Oke, itu satu. Yang kedua, solusinya adalah apa yang dikenal dalam ilmu psikologi sebagai the art of emotional response. Ya, jadi sederhananya kalau kita memiliki skill merespon emosi, ya, dalam kehidupan ini, semua selesai. Ya, semua selesai. Ya, emotional response. Jadi kalau orang emosi, misalkan ya, di rumah, ya tiba-tiba istri atau suami, ya tiba-tiba marah-marah, gini. Kalau kita punya skill merespon dengan baik, ya emosionalnya itu, maka selesai. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenyataannya tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ada kalimat anekdot yang sangat lucu tuh. Saya berkali-kali kalau mikir kalimat itu senyum-senyum sendiri, ya. Kalimatnya gini: hidup tidak semanis teorinya motivator. Dalam bahasa Jawanya gimana tuh ya? Hidup nggak semudah cocote motivator. Jadi dua solusi tadi, adversity quotient ini nggak mudah belajarnya. Bahkan setelah kita belajar tidak mudah menerapkannya sehari-hari 24 jam kehidupan kita. Kecil-kecil, hal-hal kecil bisa saja membuat kita meledak. Demikian pula the art of emotional response tadi, tidak mudah kita menjaga diri kita agar selalu bisa merespon emosi dengan baik, agar selalu bisa merespon dengan emosi yang tepat. Ya, tidak mudah, Bapak Ibu yang dirahmati. Tapi Al-Quran punya solusinya. Ya, Al-Quran punya solusinya. Betul-betul luar biasa. Ya. Nah, ini dia solusinya. Kita buka Quran surat ke-76, surat Al-Insan, atau nama lainnya surat Ad-Dahr, ya. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr, surat 76, juz yang ke-29, ya, dari Al-Qur'anul Karim. Kita mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat 4. Ini kita akan tadaburi baik-baik, dan nanti dari sini kita akan melihat bagaimana solusinya untuk adversity childhood experiences itu tadi. Bapak Ibu, pada prinsipnya kalau ACE itu bisa kita tanggulangi, ya, bisa kita lampaui, ya, bahkan menjadikan tadi nanti modal, ya, maka betul-betul hidup ini bahagia sekali, ya, bahagia sekali. Oke, pelan-pelan kita buka kalimat Allah. Silahkan kalau yang mau lihat buka mushaf, silahkan. Atau yang lihat gadget, mau lihat gadget silahkan, atau Bapak Ibu perhatikan di layar kalau besar ini silahkan. Di kalimat Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Masya Allah. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah hal ata 'alal insan, bukankah telah datang satu masa dalam kehidupan manusia itu, dalam kehidupan kalian, kata Allah, hal ata 'alal insan hinun minad dahri, sebagian waktu, lam yakun syai'an mazkura, di mana dalam waktu itu kalian itu enggak ada. Lam yakun syai'an mazkura, tidak bisa disebut karena enggak ada. Ya. Jadi kita tuh berasal dari ketiadaan. Ya, ketiadaan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tempe itu kan asalnya dari kacang kedelai.
ya kan? Kacang kedelai. Ada modalnya, ada dasarnya tuh tempe. Kalau kita asalnya nggak ada, ya. Jadi ini penting, saya ulangi ini penting, asalnya nggak ada. Sehingga nanti pada gilirannya ketiadaan kita itu dari asal tadi itu, ya, itu menjadi sangat berharga. Karena kita nggak punya modal dalam mengadakan kita sekarang ini. There is nothing, nihil, Bapak Ibu, nihil. Ya, kalau nol itu masih ada nol, tapi nihil itu nggak ada. Bahkan kita tidak bisa membayangkan ketiadaan itu karena memang tidak ada, luar biasa. Maka kalimat Allah, lam yakun syai'an mazkura. Ya, bukanlah sesuatu yang bisa diingat, bukanlah sesuatu yang bisa disebut. Ya. Luar biasa. Kalimat ini luar biasa menurut saya. Ya. Allah tidak bilang dari ketiadaan, tapi Allah bilang lam yakun syai'an mazkura. Kalian itu bukan sesuatu yang bisa diingat, bukan sesuatu yang bisa disebut karena nggak ada. Wow. Coba Anda bayangkan ketiadaan. Coba. Nggak bisa kita membayangkan ketiadaan karena memang nggak ada. Nggak ada, Bapak Ibu. Ya. Jangankan lagi, wah Masya Allah. Nggak ada. Ya, ketiadaan. Nihil. Ya. Lam yakun syai'an mazkura. Oke? Step pertama tuh ya. Lam yakun syai'an mazkura. Kita perhatikan pada ayat berikutnya. Inna khalaqnal insan. Kemudian kamilah yang menciptakan manusia itu. Khalaqnal insan. Min nutfatin amsyaj. Yaitu bahan bakunya adalah setetes air mani yang bercampur. Maksudnya bercampur dengan ovum, ya, dengan telur. Ya, ovum. Ya. Nah, kalimat yang harus kita perhatikan baik-baik. Maka itu saya bedakan tintanya di situ. Nabtalihi diambil dari kata ibtala yang asal katanya adalah bala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu bala? Ujian. Kami ingin menguji mereka, manusia. Nabtalihi. Ya. Dari sini kita masuk kepada kesimpulan kedua. Tadi kesimpulan pertama kita berasal dari ketiadaan. Kesimpulan kedua, kita ada di sini untuk diuji. Darul bala dunia ini. Ya, tempat ujian. Tempat ujian itu kalau Anda harapkan hasil, Anda keliru. Karena ini darul bala, ibtala. Ya, diambil dari kata bala. Ya. Ada contoh Quran surat kedua ayat 124. Kalau Bapak Ibu yang mau buka silahkan. 124 dari surat Al-Baqarah. Ya. Posisinya di pertengahan. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah kata-kata ibtala sama ya. Wa izibtala. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ujian itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasilnya dua. Ujian itu hasilnya dua. Kalau bukan buruk, maka baik. Atau kalau bukan hasilnya baik, maka hasilnya buruk. Itulah ujian. Ibtala, bala. Jadi bala itu sebetulnya netral, bala itu. Ujian, sebagaimana ujian. Ujian itu netral. Ya, ujian itu netral. Ya. Bala itu netral. Demikian pula musibah itu netral loh, Bapak Ibu. Ya. Hati-hati, musibah itu netral. Ya. Sebentar ya, kita masuk dulu ke kata-kata musibah. Di mumpung kata-kata bala sudah terlanjur kita bahas ya. Kok Ustadz bisa bilang musibah itu netral? Sekarang kita buka coba surat 57. Silahkan Bapak Ibu yang punya ya, yang pegang mushaf, surat Al-Hadid surat 57 ya, ayat yang ke-23. Surat 57 maaf, di juz yang ke-27 ya. Surat 57 Al-Hadid ayat ke-22 dan 23. 22, 23 ya. Jadi musibah tuh sebetulnya netral ya. Musibah itu netral ya. Yang menimpa kita, yang kita rasakan itu netral ya. Tinggal nanti hasilnya apa ya, dampaknya apa kepada kita, bagaimana kita meresponnya ya. Jadi kalimat Allah di situ auzubillahi minasyaitonirrajim pada ayat ke-22-nya ya. Ma asaba min musibah. Perhatikan di situ kalimat musibah ya.
ma asaba min musibah. Apapun musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah satu musibah menimpa baik dalam kehidupan kalian secara individu maupun kehidupan dunia ini, tempat yang kalian jalani ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak akan terjadi kecuali semuanya telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah tutup karena Allah tahu banyak akan yang bertanya, loh, gimana bisa tertulis kalau kejadiannya belum terjadi dan seterusnya. Maka Allah tutup ayat itu dengan kalimat inna zalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah buat Allah. Buat kita susah, tapi buat Allah mudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan pada ayat ke-23-nya ada lam li ghayah memulai ayat itu. Lam li ghayah itu artinya adalah lam yang merupakan tujuan. Jadi musibah tadi, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha tadi, likaila tujuannya adalah agar kalian likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak perlu sedih atas yang luput dari kalian dan tidak perlu juga terlalu bergembira atas apa yang dapat kepada kehidupan kalian. Artinya netral. Netral, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita kan pandangannya sekarang yang luput itu musibah. Ya, musibah. Padahal yang datang juga boleh jadi itu musibah. Dan ya juga musibah. Tinggal nanti hasilnya kemana. Hasilnya kemana. Kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, jadi baik. Kalau dia menjauhkan kita kepada Allah, jadi tidak baik. Ya. Jadi semua yang terjadi itu netral. Ya, pada hakikatnya dia adalah netral. Oke, tadi lompat sedikit saja ke kata musibah, karena kita sudah membahas kata-kata bala. Sekarang kita kembali lagi. Jadi kalimat Allah pada ayat keduanya tadi ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur dengan ovarium atau telur wanita, nabtalihi. Kami ingin menguji mereka. Jadi kita ini pengen diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai kita wafat nanti. Nabtalihi. Karena dalam hidup ini tadi Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi. Kami uji. Faja'alnahu, perhatikan baik-baik kalimatnya Bapak Ibu. Faja'alnahu sami'an basiro. Maka kami jadikan, karena kami ingin uji mereka, maka kami jadikan mereka dalam hidup ini sami'an basiro. Bisa mendengar dan bisa melihat. Luar biasa. Dua jalur informasi. Ini dia. Dua jalur informasi. Mendengar dan melihat. Bapak Ibu, ya, dua jalur informasi. Oke? Sebentar kita akan masuk lebih dalam kepada kata-kata sami'an basiro itu sebagai dua jalur informasi dalam kehidupan manusia. Sami'an basiro. Kami uji, maka kami jadikan mereka mendengar dan melihat. Dua jalur informasi yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut pada ayat berikutnya. Kalimatnya inna hadainahus sabila. Kami akan tunjukkan jalan kepada mereka. Hadainahus sabila. Kalimatnya luar biasa pada penggal berikutnya. Imma syakiran wa imma kafuro. Dahsyat sekali. Kata-kata imma itu dalam bahasa Arab itu kira-kira maknanya sama seperti either dalam bahasa Inggris. Ya, artinya hanya ada dua pilihan. Imma syakiran wa imma kafuro. Hasil hidup manusia itu cuma dua, yaitu kalau dia tidak bersyukur, maka pasti dia kufur. Gitu ya. Nggak ada yang tengah-tengah tuh nggak ada. Nggak ada yang tengah-tengah. Karena kata-kata imma di sini. Imma syakiran wa imma kafuro. Either bersyukur atau nggak bersyukur. Ya. Tadi, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafuro. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Ya. Atau kalau tidak kufur berarti dia sedang bersyukur atau dia ada dalam jalur syukur. Imma syakiran wa imma kafur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada dua ayat berikutnya langsung perhatikan baik-baik, ini tema kita, langsung Allah masuk to the point, menunjuk kepada hari akhirat. Langsung, ya, langsung. Jadi kehidupan manusia tadi dimulai dari ketiadaan pada ayat pertama. Kemudian Allah ciptakan manusia untuk diuji. Maka Allah berikan
pendengaran dan penglihatan kepada kita, dua jalur informasi kita, bagaimana kita menggunakannya, langsung ya, setelah itu langsung Allah to the point ya, mengajak kita berpikir tentang hari akhir. Inna a'tadna, dengan kalimat a'tadna, kami sudah siapkan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'iran. Kami telah siapkan bagi orang-orang yang kafir, tadi hasilnya dua, imma syakir atau imma kafur. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Kalau tidak kufur berarti syukur. Kepada orang kafir, yang kufur tertutup dari nikmat ini ya, dari kesyukuran ini bukan hanya kafir secara ideologi, tapi dari kesyukuran maksudnya. Kepada mereka telah kami siapkan rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sementara innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang bersyukur tadi Allah sebut sebagai abror. Abror itu orang yang mengabdi. Mereka akan minum min ka'sin dari gelas-gelas ya, yang kana mizajuha kafura, yang campuran air minumnya itu adalah kafur ya, kafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi langsung Allah tembak kepada hari akhir. Ya, disinilah stressing pembahasan kita ya, kepada hari akhir tadi. Ya, jadi langsung perjalanannya seperti itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya gambarkan dengan bagan ya, supaya lebih jelas ini ayat 1 sampai ayat ke-6 tadi ya. Kalau boleh saya gambarkan dengan bagan, kalimatnya begini. Pertama, Allah katakan hal ata'al insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami ingin menguji mereka. Nabtalihi. Faja'alnahu sami'an, mendengar, basira, dan melihat. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ini modal kita. Dari sinilah sumber informasi yang kita masukkan ke dalam diri kita, yaitu dari mendengar dan melihat. Ya. Dari situlah karakter kita dibentuk. Dari situlah persepsi kita dibentuk, dari situlah personal reality kita dibentuk yang akan menjadi personality kita. Personal reality akan menjadi personality. Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, hasil dari dua ini, ya dari telinga dan dari mata ini, ya dua informasi yang kita kumpulkan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan menjadi atau akan akhirnya kepada dua jalan. Imma syakiran, syukur, wa imma kafuro. Ya. Sorry to say, kalau kata anak muda sekarang, sorry to say, tidak ada pilihan ketiga. Ya. Kalau bukan syukur berarti kufur. Ya. Kalau bukan syukur berarti kufur. Dan dampaknya kepada orang yang kufur, dia akan hidup sengsara selama-lamanya. Ya. Dan orang yang syukur akan happily ever after. Itu ya. Hidup bahagia selama-lamanya. Inilah perjalanannya. Ya, inilah bagannya. Ya, inilah bagannya. Nah, dari sini kita tahu ada satu pokok penting ya, yang akan betul-betul bisa menyelamatkan kita. Dan ini nanti akan menjadi obat bagi adverse childhood experiences itu tadi. Dan itu berasal dari keimanan kita terhadap terhadap hari akhir. Apa dia? Dia adalah syukur, Bapak Ibu. Nih, yang saya garis merahin, syukur. Tapi tidak sederhana, karena syukur itu, Bapak Ibu, sudah menjadi kata-kata yang amat sangat terdegradasi sekarang ini. Ya. Apa sih syukur? Saya bersyukur kok Pak Ustadz. Ya. Kalau ada sesuatu kebaikan, anak saya lulus, bikin acara hajatan, kasih makan anak yatim, kan syukur. Nah, itu. Bukan hanya seperti itu, Bapak Ibu. Maka itu nanti dari bagan ini, ya, kita akan bisa melihat bahwa syukur yang dimaksud ini, pertama ada kaitan dengan awal penciptaan kita tadi. Tadi Allah katakan, lam yakun syai'an mazkura, kita berasal dari ketiadaan. Allah lah yang menciptakan kita, memberikan kita dua sumber informasi ini, ya, dan sebagiannya berasal juga dari masa depan atau negeri akhirat. Ketika dua ini bergabung, itulah syukur yang sebenarnya. Ya, pelan-pelan kita akan masuk ke sini lebih dalam ya. Pelan-pelan kita akan masuk lebih dalam. Sehingga nanti sesuai hipotesis tadi, dia akan bisa mengobati
adverse childhood experiences yang pernah kita alami semasa kecil kita. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi syukur itu, ini syukur yang menjadi kunci dari semua bagan ini ya. Yang bagan ini keselamatan hidup kita ya, itu karena syukur. Kalau tidak kufur dan itu celaka. Ya, kalau tidak kufur itu celaka. Maka dua tadi berasal dari asal kita dan juga berasal dari masa depan kita. Jadi hari akhir gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya meminjam untuk memudahkan ini ya. Kalau boleh saya meminjam istilah Blue Ocean Strategy. Dulu di awal tahun 2000-an ada buku yang menarik judulnya Blue Ocean Strategy. Ya, saya suka buku itu. Kalau boleh minjem istilah itu, sederhana saja, hanya ingin meminjam ininya saja, penjelasannya saja, bahwa ada dua lautan, yang satu Red Ocean, yang satu Blue Ocean. Nah, kebanyakan orang ngumpul di Red Ocean ini, ya, di Red Ocean ini, karena menurut kebanyakan orang inilah yang benar. Sementara yang di Blue Ocean ini hanya sedikit orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah rasa syukur itu Allah kabarkan, Allah gambarkan, rasa syukur yang sebenarnya itu sangat sedikit orang yang mampu. Ya. Seperti Blue Ocean, Blue Ocean ini. Maka saya namakan The Blue Ocean Rule of Syukur. Nanti ada tambahan, The Blue Ocean Rule of Syukur. Sedikit. Mana dalilnya? Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ya, awal juz yang ke-29, ayat yang ke-23. Tadi saya katakan ada Sami'an Basira tadi di surat di surat Al-Insan tadi, surat 76 ya. Di sini kita akan dapati kalimat yang sama dengan tambahan kata-kata qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang bisa bersyukur. Sedikit. Ya. Tentu saja dari sini kita paham bahwa syukur itu bukan hal yang sepele. Karena Allah katakan qalilan ma tashkurun. Kalimatnya, kalimat lengkapnya ya, ayat 23 ini. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Tadi kita temukan kata sam'a juga di sana. Sam'a wal absar, juga mata, absar. Ada tambahan di sini wal afidah, yaitu pemahaman kita. Tapi sumbernya sama, yaitu sam'an wal absar. Telinga dan mata, pendengaran dan penglihatan. Kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang betul-betul bisa bersyukur. Dengan syukur yang benar, sedikit sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Sekali lagi, nanti kita akan temukan di akhir bahwa inilah yang menjadi solusi bagi ACE tadi itu ya, dan akan insya Allah memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Qalilan ma tashkurun. Ya, sedikit, seperti Blue Ocean tadi, ya, seperti orang yang di Blue Ocean, ya, sangat sedikit. Kenapa sedikit? Nah, ini ya, Ibu, karena hakikat bersyukur ini, rupanya karena tadi ya seperti bagan ini, coba saya kembali dulu sebentar ya, di bagan ini, syukur itu adalah syukur kepada asal kita dulu, ya, itu bentuk yang harus kita syukuri, dan juga kepada masa depan kita. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Maksudnya begini. Kalau boleh diumpamakan seperti air di dalam gelas, ya. Apa yang terjadi kepada kita ini seperti air di dalam gelas, di situ gambarnya ada 5 gelas. Ya. Kebanyakan orang yang di Red Ocean tadi itu, kebanyakan orang mengira bahwa yang disyukuri itu adalah airnya. Airnya. Maksudnya kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Nah, air itu umpama kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Gelas, ya, gelas itu umpama atau perumpamaan diri kita yang Allah ciptakan dari ketiadaan tadi, yang menampung kejadian tadi, yang merasakan kejadian. Itu diri kita, gelas. Ya. Sementara air adalah apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang di Red Ocean tadi ngumpulnya mereka berpikir bahwa syukur itu hanya pada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Kalau dapat naik jabatan, syukur. Kalau dapat duit proyek banyak, tembus, syukur. Kalau anak lulus kuliah, ujian, syukur. Kalau ya pokoknya air lah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah saya katakan di awal, hidup ini tidak sempurna. ACE tadi pernah kita rasakan semua, setidaknya satu, ya, seperti air dalam gelas ini tidak selalu penuh.
hidup kita itu. Nggak selalu penuh. Anda yang punya uang sekarang boleh jadi 5 tahun ke depan Anda nggak punya uang. Anda yang punya jabatan sekarang boleh jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan jabatan itu sudah tidak ada lagi buat Anda. Boleh jadi di masa kecil kita mengalami adverse childhood experiences tadi, gelas di situ kosong. Ya, kita mengalami abuse, boleh jadi. Kita mengalami neglect tadi, boleh jadi seperti itu. Ya, boleh jadi fungsi rumah dalam kehidupan kita tidak sebagaimana mestinya. Artinya gelas kita kosong. Gelas kita kosong. Dan inilah hidup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia bisa jadi penuh, bisa jadi kosong, bisa jadi setengah. Kadangkala air itu boleh jadi keruh, kadangkala jernih. Ya. Tapi yang dimaksud dengan qalilan ma tashkurun tadi, blue ocean tadi, yang sedikit tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur tadi yang sedikit tadi, bukan hanya air yang disyukuri, tapi juga gelasnya. Gelasnya. Bahwa kita sudah ada, tadi surat Ad-Dahr saya ulangi ya, kita sudah ada berasal dari ketiadaan, kita tidak punya modal apa-apa, kita sudah ada sekarang ini, dan kita akan hidup terus sampai negeri akhirat. Ini betul-betul sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa. Dan kalau tidak ada gelas, analoginya kalau tidak ada gelas, dengan asal dari ketiadaan, nggak punya modal apa-apa, kita akan hidup sampai akhirat, nggak ada ruginya kita. Nggak ada ruginya kita. Emotional security. Ya, emotional security. Dan emotional security ini akan mengarahkan kita tadi kepada keterampilan atau kecerdasan adversity quotient tadi. Dan skill of emotional response tadi itu Bapak Ibu. Ya. Kemampuan untuk merespon emosi dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita ini nggak ada ruginya, kita untung semua kok. Ya, nggak punya modal apa-apa, hidup sampai seterusnya kita. Ya, jadi apa yang terjadi kepada kita tidak lagi terlalu penting, tidak lagi terlalu mahal untuk dibayar, gitu ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah untung sekali, sudah hidup tanpa modal Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Oke, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka saya simpulkan ya. Saya namakan ini dengan The Blue Ocean Rule of Syukur, ya, dan inilah obat yang akan membawa kita pada keamanan emosi tadi. Ya, kalau diulang-ulang setiap hari, ya kepahaman ini, maka kita akan sampai kepada adversity quotient tadi itu atau emotional response tadi itu. Ya, bagaimana kita merespon emosi dan bagaimana emosi kita merespon pada saat yang tepat ya, atau cara yang tepat. Yang pertama, bedanya adalah orang-orang yang di blue ocean ini, orang-orang yang syukur dengan benar ini, ya. Nomor satu, mereka melihat childhood experiences tadi itu, ya. Mereka melihat itu sebagai modal. Ya. Lucunya, uniknya, ya, semakin sulit, semakin susah cerita masa kecil kita, masa lalu kita, biasanya semakin menjadikan modal yang lebih baik. Luar biasa. Saya teringat betul-betul kalimat Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau berdoa, ya Allah, masukkan satu di antara Umar menjadi barisan kaum muslimin. Either itu Umar bin Khattab atau Umar Abu Jahal. Rupanya Abu Jahal itu namanya Umar juga ya. Rupanya Allah pilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bukan sembarangan orang. Orang yang sangat jahiliyah. Ya. Ada soal sedikit, urusannya main tebas, pedang. Ya. Mabuk itu udah bukan anu lagi Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu yang dirahmati. Sudah bukan 1-2 kali lagi. Ya. Itu sudah sehari-hari beliau ketika sebelum masuk Islam. Bahkan konon kabarnya, walaupun ini dibantah oleh berbagai pendapat, beliau juga lah yang pernah ikut menguburkan anak perempuan. Karena tradisi ketika itu, kalau punya anak perempuan malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi begitu beliau masuk ke dalam Islam, mendapatkan kepahaman yang jelas dari Rasulullah SAW, ya, beliau menjadi menonjol, menjadi seorang yang betul-betul keimanannya itu sampai-sampai
setan itu takut kalau berjumpa dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Umar, kalau berpas-pasan jalan. Ya. Jadi childhood experience itu menjadi modal justru. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah kan orang yang traumatis juga masa kecil. Justru itulah yang menjadi modal bagi beliau. Ya. Jadi modal bagi beliau. Ya. Beliau jadi empati, jadi mudah bisa merasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu kita menerima, ya begitu kita menerima dia sebagai modal, maka kita tidak akan berkeluh kesah. Luar biasa, ya. Orang-orang yang di red ocean, ya, orang-orang yang kebanyakan yang tidak bisa bersyukur tadi, yang hanya melihat syukur itu dari airnya, gue dapat apa? Apa yang terjadi sama gue? Gitu. Nasib gue kok nggak enak banget, ya. Lo sih enak punya orang tua yang begini, gue. Mereka melihat childhood experience itu bukan sebagai modal, bahkan sebagai nasib. Ah, nasib gue emang udah begini. Wah, ini memang hidup gue nggak enak banget, nasib gue ini. Gitu. Itulah bedanya Bapak Ibu. Ya. Padahal kembali ke syukur tadi itu, kita sudah mahal sekali hidup ini di atas dunia ini. Dari nggak ada menjadi ada, terus hidup sampai hari kiamat nanti. Tidak layak kita mengukurnya dari air tadi. Gelasnya ini loh, gelasnya ini mahal sekali. Ya. Gelasnya, kitanya itu mahal sekali. Ya, tadi. Nah, itu semua tertuang dalam satu kalimat yang luar biasa, Quran surat Al-Qasas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat ke-28 dari Al-Qur'anul Karim, ayat yang ke-77. Ya, ayat 77. Jadi kalimat Allah, wabtaghi, carilah oleh kalian, siapkan oleh kalian, wabtaghi, fima, perhatikan ini kalimat umum, dengan apapun, fima, atakallahu, dengan apapun yang Allah berikan kepada kalian dalam kehidupan kalian, itulah modal kalian. Apapun itu, Ustadz, saya punya seorang bapak yang abusive, suka mabok, kalau pulang saya dipukulin. Itulah modal, Pak. Bapak Ibu. Ada seorang kawan kami, sampai bapaknya wafat tidak bisa memaafkan bapaknya. Ya. Hidupnya amat menyedihkan. Walaupun punya pekerjaan, walaupun menyedihkan sekali. Ya, menyedihkan sekali. Memang betul bapaknya ini seorang yang tukang mabok, meninggalkan ibunya, meninggalkan mereka di waktu kecil dan segala macam. Itu memang sesuatu yang adverse childhood experience tadi. Tapi ingat Allah katakan fima, apapun yang Allah berikan di masa kecil kalian, masa lalu kalian, masa yang ada sekarang ini. Saya bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya diberikan kesempatan untuk ini, menyampaikan ayat-ayat Allah. Saya akan sampaikan karena ini fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan ini semua, dengan kesempatan yang Allah berikan sekarang, dengan kehidupan kita di masa lalu, carilah itu, jadikan dia modal untuk menyiapkan, untuk mencari darul akhirat, negeri akhirat kalian. Itu ya, negeri akhirat kalian. Jadi maksudnya kita nggak akan bisa menerima childhood experience tadi itu, yang traumatis tadi itu, kalau kita tidak melihat negeri akhirat. Kalau kita bisa melihat negeri akhirat, ini cuma sebentar, ini dijadikan modal, ya, kita akan menyongsongnya dengan baik. Luar biasa. Ya. Langsung berkebalikan semuanya. Apa yang tadinya menjadi traumatis, itu menjadi modal. Luar biasa. Bapak Ibu. Menjadi modal. Nggak seberapa itu semua. Ya. Bahkan dia menjadi modal. Ya, modal. Bukankah kalau kita masa kecil kita sangat traumatis, bukankah kita menjadi lebih empati? Bukankah kita menjadi lebih sensitif? Bukankah kita menjadi lebih dewasa? Menjadi lebih baik? Bapak Ibu. Kalau kita menerimanya sebagai modal. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 5 nih ya. Insya Allah tinggal beberapa ini lagi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sampai jam berapa kita pakai? Apa? Maaf, masih di mute, Pak Khairil. Jam 17.30, Ustadz. Baik. Jadi kita tanya jawab sampai 17.30 ya? Iya. Oke. Sebentar lagi selesai ini. Ada tiga saja rule-nya. Blue Ocean Rule of Syukur. Yang kedua adalah, Bapak Ibu, orang yang berada di Blue Ocean tadi, ya, akan melihat hari akhir itu
sangat dekat. Dekat sekali. Masya Allah. Dan oleh karenanya, dia akan melihat apapun kesulitan yang terjadi di dunia ini dengan enteng saja. Kenapa? Akhirat nggak lama lagi, bro. Hang on. Bertahan sebentar. Ya. Akhirat nggak lama akhirat itu. Ya. Dan modal sudah kita kumpulkan. Optimis kita. Optimis. Ya. Optimis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Sementara orang-orang yang di Red Ocean tadi, mereka mengira atau merasa bahwa akhirat ini jauh atau masih lama. Akhirnya mereka lupa dan konsekuensinya teramat berat bagi mereka ketika mendapatkan kesulitan kehidupan dunia. Ya. Traumatis. Wah, aduh, susah sekali kalau dapat kesulitan dunia ini. Wah, dipikir itu kan semua artinya melihat hidupnya masih lama, butuh ini, butuh ini, butuh itu. Masya Allah. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau orang-orang di Blue Ocean tadi, dia melihat hari akhir itu dekat. Ya. Dalilnya Quran surat ke 70, ya, juz yang ke-29, surat Al-Ma'arij, ayat ke-6 dan ayat ke-7. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalimat Allah indah sekali di situ. Innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang yang di Red Ocean tadi, mereka melihat akhirat itu jauh. Lama masih. Wa narohu qariba. Sementara kami melihatnya amat dekat. Sangat dekat, Bapak Ibu. Ya. Kemarin hari Jumat, 2 orang yang saya kenal wafat. Ya. 2 orang yang saya kenal wafat. Salah satunya tetangga dari Bu Evi, yaitu jamaah kita juga di pengajian MMQ, yaitu Pak Arif Taufikur Rahman. Ya. Terus satu lagi teman saya, namanya Pak Ivan. Luar biasa. Awalnya saya mendengar berita itu jadi semacam agak takut atau ada sedih juga. Ya. Tapi belakangan terus terang, saya senang. Saya gembira. Kenapa? Karena saya lihat nih 2 orang ini wafat dalam keadaan yang ya relatively baik. Wafatnya hari Jumat 1. Itu ada hadisnya. Wafat hari Jumat itu. Yang kedua, wabil khusus kepada Pak Arif Taufikur Rahman ini, beliau selalu ngikutin MMQ itu, pengajian. Ya, dan secara antusias menyimak dan berdiskusi. Bahkan ketika saya ketemu bulan Ramadan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ya, ketika buka puasa di rumah beliau itu, dengan semangat beliau mengatakan, Ustadz harus bikin terjemahan Al-Quran sendiri. Wah, nanti kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Itu semangatnya Pak Arif. Ya. Jadi kalau beliau wafat ini sebetulnya boleh jadi adalah hal yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini orang-orang yang melihat bahwa negeri akhir itu dekat. Dekat. Ya. Selisihnya cuma sedikit saja. Ya, enggak, ini betul-betul masa-masa ini betul-betul membuka mata kita. Ya. Oleh karenanya, apa-apa kesulitan dunia ini, itu mudah. Sebentar lagi kita akan ke negeri akhirat. Ya. Tinggal kita harus optimis dengan modal yang Allah berikan kepada kita. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya. The rule, ya, Blue Ocean Rule of Syukur ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa, dan inilah kunci syukur yang sebenarnya. Jiwa kita ini, ya Bapak Ibu, kita ini, kalau boleh saya katakan, kita ini sebetulnya hidup abadi. Nah, itu. Kita ini hidup abadi. Abadi gimana maksudnya, Ustadz? Bukankah kita akan mati? Betul. Begini, Pak, Bapak Ibu. Katakanlah ini garis kehidupan kita, ya. Ya, perjalanan kehidupan kita. Mohon perhatian di situ, garisnya saya lewatkan sampai habis tuh, ya, sampai mentok tuh yang sebelah kanan. Ya. Kenapa begitu? Karena begini. Ini, ya, batas merah ini adalah nanti kematian kita. Dan sebelum kematian itu, itulah kehidupan dunia kita. Ini yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin 60 tahun, mungkin 55 tahun. Seperti
Pak Arif yang wafat masih muda tadi kata Bu Evi. Mungkin 70 tahun, kita nggak tahu. Mungkin 80 tahun, Allahu a'lam. Tapi itulah kehidupan dunia. Kita akan mati dengan garis merah. Tapi begitu kita mati, sebetulnya kita sedang pindah dan akan menunggu nanti kematian kedua di sana. Ya, kita pindah dari alam dunia itu ke alam barzakh. Bapak Ibu perhatikan, ya, jaraknya atau lamanya lebih lama daripada kehidupan dunia. Alam barzakh itu. Dan kita akan masuk ke fase berikutnya dengan tanda merah ini, kiamat besar, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dihidupkan lagi, dan itu terus tanpa berkesudahan, makanya garisnya mentok sampai habis itu, itulah akhirat. Nggak ada batasnya. Bapak Ibu, cuma yang mau saya tekankan, mohon perhatian, yang menjalani kehidupan ini semua, ini mulai dari dunia, besok lompat ke alam barzakh dengan kematian, lompat lagi ke alam akhirat dengan kiamat, yang menjalaninya adalah satu jiwa yang sama. Kita juga. Artinya tubuh kita ini akan kita tinggalkan di dunia. Masuk alam barzakh, kita nggak tahu seperti apa nanti di sana. Lama kita di alam barzakh, jauh lebih lama daripada alam dunia. Nah, nanti datang kiamat, kita akan mati lagi dalam kali yang kedua. Masuk kita ke alam akhirat, tapi orangnya sama. Artinya bisa kita katakan sebetulnya kita hanya pindah saja. Kitanya tidak binasa, tidak hilang dari alam semesta ini. Berbeda dengan binatang ternak, berbeda dengan tumbuhan. Ayam kalau kita potong, dia hilang dari alam semesta ini. Nggak ada lagi dia. Ya kan? Kambing kalau kita potong, nggak ada lagi dia. Kecuali beberapa binatang yang Allah tetapkan, seperti unta Rasulullah dan lain sebagainya. Ya, ada memang yang nanti akan menemani di surga, tapi selebihnya nggak ada. Ayam kalau kita potong habis, hilang dia dari alam semesta. Tapi kalau kita tidak, Bapak Ibu, tidak. Kita hanya pindah saja. Kitanya masih terus ada. Artinya sebetulnya dengan kata lain, untuk bisa memahami ini, bolehlah kita mengatakan kita ini akan hidup selamanya. Abadi. Abadi kita ini. Ya. Walaupun nanti akan melewati beberapa fase. Jadi mati itu bukan hilang kita. Ya, bukan habis dari alam semesta ini kita. Bukan hilang, tapi kita hanya pindah saja. Ya, pindah saja. Kitanya tetap yang sama. Ya, kita tetap yang sama, Bapak Ibu. Bukankah ini luar biasa? Ya, toh? Bukankah ini harganya amat tidak terhingga, Bapak Ibu? Ya, amat tidak terhingga. Ya, kesempatan kita untuk hidup abadi, happily ever after, itu istilahnya tuh ya. Hidup abadi selama-lamanya seperti di dongeng. Makan enak, semua enak nanti. Ya, luar biasa. Tidak ada batasnya. Nah, jadi kesimpulan terakhir, pertama, negeri akhirat itu adalah potensi yang terbuka untuk diraih. Ya. Kita masih punya modal ini, kita masih hidup. Sampai hari ini kita masih nafas. Ada pernyataan dari Buya Asri yang selalu saya ingat itu. Ya, kalau ketemu di Zoom, jumpa atau apa, selalu bilang, alhamdulillah masih hidup. Masih hidup. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Kita masih hidup, ini luar biasa. Ya. Modal ini. Ya, potensi akhirat terbuka untuk kita raih. Dia menunggu di sana, potensi akhirat. Ya. Yang kedua, gelas yang abadi ini, tadi saya katakan gelas dan air, kitanya gelas, kita ini abadi akan hidup terus, mati hanya lompat saja, hanya pindah saja. Gelas yang abadi ini harganya sungguh tidak terhingga, maka apalah artinya sedikit adverse, kesulitan dari kehidupan dunia. Nggak ada artinya. Nggak layak. Malu kita kalau emosi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cetek. Ya. Kalau dibandingkan kehidupan kita yang abadi. Aduh, Masya Allah. Ya, kecil sekali itu semua. Kecil sekali. Nggak ada apa-apanya. Ya. Sudah tidak terhingga harganya ini. Ya. Harga gelas ini yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Ya.
Itu kalimat speechless yang hanya bisa kita katakan. Alhamdulillah, segala puji ini betul-betul milik Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah hakikat dari adversity quotient atau emotional response yang merupakan intisari dari Al-Quran. Dia adalah beriman kepada hari akhir dengan analogi gelas tadi itu, negeri akhirat yang potensial tadi. Ya. Kalau kita punya ini, setiap hari kita rehearse, latihan, ya, tapping, melekatkan pikiran kita pada beberapa kesimpulan ini, pada beberapa pemahaman ini, kita lambat laun akan tergiring, ya, kepada satu kondisi emotional security, aman emosi. Ngapain kita kecewa dalam hidup ini? Ayo, sedih buat apa? Sebentar aja lah. Sebentar aja, hidup kita abadi kok. Panjang masih hidup kita. Ya, ini nggak ada apa-apa aja, sebentar sekali. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau nangis ya sebentar saja. Kalau kecewa ya sebentar saja. Kehilangan sebentar saja. Karena hidup kita response, emotional security. Baik, Bapak, Ibu dan dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantarnya. Sudah 5:12. Saya kembalikan kepada Pak Khairil. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang bertanya atau memberikan tanggapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Doni. Sekarang tiba saatnya untuk bertanya atau memberikan komentar kepada Ustadz Doni. Di sini ada 2 chat yang mungkin bisa saya bacakan dulu sambil menunggu pertanyaan langsung. Silakan. Dari Pak Eri. Assalamualaikum. Mengingat banyaknya permasalahan, apakah sebagai negara kita kurang bersyukur, Ustadz? Itu dulu, Ustadz. Baik, terima kasih. Saya jawab satu-satu ya, Bapak Ibu. Dari pertanyaan dari Pak Eri tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus kepada Pak Eri, jawabannya sangat sederhana, Pak. Seperti yang bagaimana Bapak sampaikan, betul sekali. Jauh sekali dari kita ini dari bersyukur. Ya, jauh sekali, Pak. Maka itu saya tidak akan ragu-ragu, walaupun pengetahuan saya sedikit tentang ini, tapi saya ingin menyampaikan betapa Brunei Darussalam itu, walaupun negaranya kecil ya, mungkin kita bisa berargumentasi, dikelolanya dengan mudah segala macam, tapi Brunei Darussalam itu sekarang kasus COVID-nya itu 0, coba Ibu, ya, 0. Ya. Dan yang hebat adalah mereka mencanangkan beriman kepada Al-Quran, gitu, mendekatkan diri kepada Al-Quran lebih dekat lagi pada masa seperti ini. Ya, itu salah satu bentuk syukur yang luar biasa. Jadi betul sekali, kita masih jauh dari rasa syukur yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira Pak Eri. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih. Yang kedua saya bacakan lagi dari chat room ini dari Bu Yayu. Ya. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana solusi agama untuk merilis trauma-trauma masa kecil seseorang? Misal seorang ibu untuk membantu putra-putrinya yang mengalami trauma masa kecil. Jazakallah. Iya. Tadi Bu, jadi pendekatannya adalah adversity quotient tadi itu harus dibangun. Dibangunnya adalah dengan memindahkan fokus kita, atau dalam hal ini fokus anak ibu, memindahkan fokus anak dari adverse childhood experience tadi itu, traumatisnya tadi itu, kepada rasa syukur, kepada kegembiraan, joyful tadi itu. Caranya adalah dengan berpikir menyeluruh tadi, bahwa hidup kita ini berasal dari ketiadaan, kita sudah ada dan kita akan hidup lagi lama nanti. Jadi kehidupan sedikit ini ya akan terbandingkan oleh logika kita, sehingga kita kemudian bersedia untuk melepasnya, ya, bersedia untuk menerimanya, ya, dalam ilmu psikologi bersedia untuk menerimanya, ya. Embracing itu ya menerimanya, merangkulnya, ya, kira-kira begitu. Jadi caranya adalah pindahkan fokusnya kepada rasa syukur tadi dengan cara tahapan-tahapan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya ada respon lagi Ustadz tentang Brunei tadi katanya dari Pak Panji ini.
Brunei terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kompleksitas di Indonesia, Ustadz. Ya, tadi juga saya katakan ya terlepas dari kecilnya dan lain sebagainya, tapi memang tidak apple to apple kita membandingkannya, tapi mereka memiliki sesuatu yang terlihat, yaitu mereka berusaha mengimankan Al-Quran dengan lebih masif lagi, ya masif lah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Ini dari Bu Yeti, saya bacakan lagi. Di sini, bagaimana mengontrol emosi, melihat pemimpin yang zolim, rakyat yang miskin. Padahal di masa kecil sudah disetting, cita-cita menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih Bu Yeti. Kalau boleh saya kasih saran, sederhana saja. Nanti semua akan dibalas, akan ada pertanggungjawabannya. Jadi semua ini tidak hanya di dunia saja. Kalau ada orang yang bisa petantang-petenteng karena jabatannya di dunia ini, itu sebentar saja. Nah, itu ya. Jadi ya tinggal tunggu di akhirat, ya. Tinggal tunggu di pengadilan akhirat. Dengan begitu kita akan lega, ya, akan santai saja. Kira-kira begitu Bu Yati. Baik. Ada 2 orang nih yang tanya, ada Pak Indra dan Yoyo. Ya, silakan. Pak. Yang angkat tangan. Pak Yoyo, silakan raise hand. Silakan Pak Yoyo, di-unmute. Kelihatannya Pak Indra dulu tadi, Acil. Pak Indra udah duluan dari tadi. Ya, Pak Indra dulu. Yang angkat tangan besar. Silakan Pak Indra. Silakan Pak Indra di Amsterdam, tuh di Amsterdam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Doni. Waalaikumsalam. Ustadz Khairul, terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Saya sedikit mau bertanya mengenai soal, kan tadi ada household dysfunction ya Ustadz ya. Itu kan ada mental illness ya. Agak sedikit ini karena memang juga seperti yang Ustadz tadi katakan, tidak sedikit orang yang mengalaminya dalam kehidupannya, bahwa di keluarga itu memang ada yang berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus ini disebutkan juga memang di Al-Hajj, surat Al-Hajj, surat ke-22 Al-Hajj ayat 5, bahwa memang Allah menciptakan manusia itu dari tetes mani dan sebagainya, dan memang ada yang tidak sempurna, itu disebutkan memang. Nah, pertanyaan saya ini, balik lagi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Doni, itu memang dahsyat sekali ya, hidup abadi, tapi kita dari ketiadaan. Yeah. Dari ketiadaan kita hidup abadi, wah itu luar biasa. Dan kita jadi berpikir, kenapa diciptakan saya ini gitu ya, untuk hidup abadi rupanya gitu kan, dari ketiadaan gitu. Nah ini persoalannya adalah mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya memang mereka tidak punya kewajiban. Ya, tetapi saya nggak tahu dalilnya kan, Ustadz Doni mungkin pasti lebih tahu. Ini mereka ini di alam akhir, karena kan yang saya tahu ya balik lagi, jiwa akan abadi. Jiwa akan abadi. Mereka yang berkebutuhan khusus, apakah itu mereka yang autis atau mereka yang berkebutuhan khusus lah gitu ya. Nah itu bagaimana Ustadz? Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya sebenarnya juga tadi kalau soal kita bicara yang garis kemudian tidak berujung, artinya mentok ke garis itu tidak berujung. Itu kan kita kebetulan menurut cerita-cerita sih kita memang hidup di akhir zaman ini katanya begitu ya. Tapi saya lagi mikir ini mereka-mereka yang hidup di Nabi Adam, zamannya Nabi Adam, wah itu lama sekali mereka nunggunya di alam barzat ya. Nah, itu hubungannya dengan memang ada satu ayat saya lupa dia berapa catatannya memang ada saya, bahwa satu harinya Allah itu kan ibaratnya imbangannya itu 1000 tahun kehidupan kita. Jadi itu apakah ada dalilnya yang mereka menunggu di alam barzah itu ya, apakah terus disiksa dan sebagainya, apalagi mereka belum ketemu Al-Quran tuh, yang zaman Nabi Adam tuh kan belum ketemu Al-Quran mereka. Ya jadi belum ada petunjuknya gitu ya, meskipun ada arahan dari Nabi Adam gitu ya. Ini ada 3 sebenarnya, tapi yang ketiga ini lebih kepada ini Blue Ocean sama Red Ocean itu jadi mengingatkan saya kembali kepada beberapa waktu yang lalu Ustadz Doni mengatakan ini kelihatannya ada hubungannya sekali bahwa kita harus melatih diri kita berpikiran positif terus ya Ustadz ya. Betul. Berpikiran positif terus. Ya artinya
Ya kalau nggak kita nanti akan terjebak di red ocean. So if you want to go to blue ocean, you should put your mind itu positive thinking tuh harus priority dan harus kita set. Ya. Karena memang saya pernah baca buku juga tuh yang dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, yang sering terjadi itu adalah blocking yourself gitu. Makanya disebutkan don't block yourself gitu ya. Ini hubungannya gitu, dan balik lagi kita selalu berusaha berpersepsi baik terhadap Allah. Ya, nah ini yang makanya itu kadang-kadang saya iya sih ini musibah nih. Orang selalu mengatakan musibah gitu. Di Al-Qur'an pun juga dikatakan musibah gitu ya. Padahal itu pasti ada sesuatu baik dari Allah karena Allah tuh maha baik. Iya. Nggak ada kata-kata Allah tuh maha jahat tuh nggak ada gitu ya. Itu kira-kira 3 itu Ustadz. Terima kasih Ustadz Khairul, terima kasih waktunya. Baik, saya langsung jawab ya Pak Khairul. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi yang pertama, bagaimana dengan orang yang di dunianya berkebutuhan khusus? Tadi Pak Indra sudah katakan surat ke-22 Al-Hajj ayat ke-5 ya. Ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min nutfatin summa min turabin summa min 'alaqatin summa min mudghatin wa khalaqatin wa ghayra mukhalaqatin linubayyana lakum. Sebagian itu ada yang tidak sempurna, linubayyana lakum, agar kalian paham bahwa kamilah yang punya kekuasaan itu, ya bukan kalian gitu ya. Nah, tentu saja yang tidak sempurna tadi, adapun yang ataupun yang wafat, ada anak yang wafat seperti anak Rasulullah, bayi wafat gitu kan. Mereka akan dibangkitkan secara sempurna. Semua akan dibangkitkan secara sempurna. Dalilnya banyak di hadis-hadis yang sahih. Silakan nanti Pak Indra dan Bapak Ibu bisa mencari sendiri mungkin di Google, di mana banyak sekali, dan itu rata-rata adalah mudah dicari. Jadi semua akan dibangkitkan sempurna, termasuk orang-orang yang cacat ya di dunia ini, cacat secara fisik maksud saya. Kalau tadi kan berkebutuhan khusus, ini cacat secara fisik, lahir cacat secara fisik maupun cacat setelah lahir ya, akan dibangkitkan dengan sempurna. Jadi kembali lagi ke bentuk yang sempurna. Bentuknya bagaimana? Apakah seperti manusia kita sekarang? Di dalam berbagai hadis disebutkan fisiknya seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, rata-rata umurnya gitu ya, dan tingginya kira-kira seperti Nabi Muhammad SAW, ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekitar umur 30 ya usia kita. Jadi kalau ada yang tanya nenek-nenek masuk surga nggak? Nenek-nenek nggak masuk surga. Ya nanti berubah jadi gadis lagi, semuanya. Demikian juga kakek-kakek berubah jadi lagi, jadi pemuda lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak Indra tadi, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati atau meninggal duluan, ya, misalkan dari zaman Nabi Adam, ya, apakah mereka akan menunggu lama di akhirat, di alam barzakh, gitu ya? Ini termasuk pertanyaan yang banyak diperdebatkan, ya, karena memang tidak ada dalil yang spesifik, yang khusus, ya, mengenai itu. Tapi yang jelas dimensi waktu itu seperti tadi juga Pak Indra katakan, ya, surat Al-Ma'arij, khamsina alfa sanah, 5.000 tahun, seperti 50.000 tahun, ya. Jarak tempuh seperti 5.000 tahun, sementara 50.000 tahun seperti satu hari di dunia seperti 50.000 tahun dalam surat Al-Hajj. Jadi itu sangat relatif, ya, sangat relatif. Boleh jadi orang yang mati dalam kondisi dari umat akhir zaman ini boleh jadi merasa lama, ya, karena relativitas tadi itu, ya, boleh jadi yang dulu merasa sebentar. Jadi sebetulnya jawabannya sederhana, wallahu a'lam bishawab, ya. Saya juga tidak tahu, ya, mungkin nanti setelah sampai sana baru bisa saya kasih tahu. sama Pak Indra itu ya. Iya. Nah, itu. Ya. Itu. Nah, terus yang ketiga tadi ya. Apa tadi yang ketiga ya Pak Indra? Lupa. Ini kan tadi Ustadz mengatakan soal itu ya, soal blue ocean and red ocean. Itu memang sangat berhubungan bahwa kita melatih diri kita itu sebenarnya positif, betul. Betul sekali Pak Indra, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah ini maha baik, kita diciptakan dari nggak ada. Suruh nikmatin hidup ini. Besok di akhirat suruh seneng-seneng, makan-makan. Malaikat yang hebat-hebat tuh bakal jadi pembantu kita, bayangin. Loh, iya kan pembantu, kan? Pelayan. Suruh ambil minum, dikasih malaikat loh.
Malaikat yang nggak pernah berbuat dosa, la ya'sunallah amarohum, dalam surat At-Tahrim itu, nggak pernah berbuat dosa, itu dari cahaya, besok jadi pelayan Anda, jadi pembantu kita, Bapak Ibu. Gimana coba? Luar biasa. Apa itu? Itu cinta. Jadi kita yang hidup ini Allah pilih karena cinta. Dan cinta yang luar biasa. Giving. Allah kasih. Apa Allah butuh sama sholat Anda? Enggak butuh. Apa Allah butuh sama sodako Anda? Enggak butuh. Apa Allah butuh sama tilawatil Quran kita? Enggak butuh. Semuanya untuk kita. Untuk kita. Luar biasa. Sang Maha Cinta. Maha mencintai kita. Ya. Nah, masa kita sombong? Ya, masa kita nggak mau? Bodoh sekali kita. Ya, nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal kalau kita nggak mau. So, ya, stand up kita. Mari kita berdiri memperjuangkan ini dan nikmati, enjoy. Nothing tulus, nggak rugi apa-apa kita nih. Orang nggak punya modal kok. Ya, kalau orang jualan dia keluar modal 100 juta, baru dia bisa bilang, oh, rugi saya. Rugi berapa 100 juta? Kita kan nggak punya modal dalam hidup ini. Begitu lahir kita nggak ada apa-apanya dari mana-mana. Ya. Jadi nothing tulus. Ayo kita optimis, husnuzon kepada Allah, ya, gembira menyongsong negeri akhirat ini, berjumpa dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira. Maaf. Jadi tadi yang saya sampaikan gitu, Ustaz. Jadi kita memang harus melatih diri kita, itu yang tadi saya sampaikan. Melatih diri kita berpikiran positif dan juga berpersepsi yang baik terus terhadap Allah gitu ya. Kalau betul. Itu yang tadi saya tanyakan. Betul. Iya, latihan terus-menerus. Ini seperti ini kita sedang latihan. Ya, kalau bisa terus-menerus, maka rutin mengingatkan terus, kita ingatkan terus, ya, latihan. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Sekarang untuk Pak Priyo, silakan diajukan pertanyaan untuk Ustaz. Di unmute. Baik, terima kasih Pak Ustadz Acil. Assalamualaikum Pak Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Yoyo. Insya Allah kita semua sehat, Pak. Enak sekali tuh. Apanya, Pak? Pemandangannya itu loh. Iya, saya yang menikmati aja. Masya Allah. Iya, Pak, ini luar biasa. Ya, hari ini luar biasa. Di yang bulan lalu saya mempertanyakan antara sabar, syukur, dan ikhlas mana duluan. Pak Ustadz jawab singkat, syukur duluan gitu kan yang lebih utama. Betul. Tapi hari ini yang saya dapatnya jawaban yang lengkapnya. Bagaimana syukur itu ternyata luar biasa gitu. Hanya saja karena penjelasan dan pencerahan Pak Ustadz yang sangat dalam, akhirnya saya tergelitik ingin tahu lagi begitu, Ustaz. Mohon maaf nih. Iya. Silakan, Pak. Seandainya ada kita pernah dapat satu sumber bahwa untuk mendapatkan dunia ada ilmunya. Kemudian untuk mendapatkan akhirat juga ada ilmunya. Nah, untuk syukur ini rahasia ilmunya perlu juga bagaimana kira-kira ya cara kita bersyukur supaya kita yang Pak Indra tadi sampaikan, kita bisa melatih diri dari yang kurang bisa bersyukur kepada kufur itu lebih dekat, menjadi semakin mendekat kepada syukur, gitu kan? Nah, melatih diri ini menjadi keinginan gitu. Kalau bisa segeralah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, tapi caranya bagaimana? Kan begitu, Pak Ustaz. Betul. Nah, kemudian di dalam bersyukur tersebut ada satu kekhawatiran atau ketidakyakinan atau tidak pede begitu. Iya. Bagaimana cara kita bersyukur? Misalnya kita bisa menulis. Kemudian kita ingin bersyukur membuat tulisan rasa syukur. Itu kita menggunakan tangan. Yang tangan ini sendiri harus kita syukuri. Iya. Ya. Kemudian kita bersyukur dengan berdoa atau sholat. Sholat sendiri kita menggunakan jasad dan pikiran
yang itu sendiri harus kita syukuri. Iya. Nah, di situ kira-kira ukuran, kadar, atau sebagai manusia awam kita ada tidak batasan atau semacam barometer lah gitu ya, kira-kira penyederhanaannya bahwa tingkatan syukur itu ada atau tidak. Kemudian kita menjauh dari kufur menuju syukur itu yang sudah kita kira-kira kelas berapa nih gitu ya, masih SD atau SMP atau sudah S2 apa S3 atau masih belum sekolah nih jangan-jangan gitu kan. Nah, ini yang ilmu syukur ini yang mungkin mohon sharingnya Pak Ustadz. Sebetulnya ada lagi pertanyaan yang kedua yang mengenai Aceh tadi Pak ya. Iya. Tapi mungkin kesempatan yang lain lah. Ya. Terima kasih itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Acil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Mudah-mudahan sehat terus. Bapak Ibu, sebetulnya pertanyaan ini mudah sekali. Ada satu cara. Pak Yoyo, nanti ada satu cara yang kalau kita ikuti, semua akan terjelaskan. Dengan mudah semua akan mulai jelas dalam pandangan mata kita. Tadi, bagaimana kita sholat yang kita pakai, jasad yang kita pakai ini, bukankah kita juga harus bersyukur? Apakah kita sudah sampai ke situ? Apakah kita lupa mensyukuri ini? Apakah lupa? Itu pelan-pelan dengan cara ini akan bisa. Ya. Kita buka surat An-Naml, Bapak Ibu, ya, mobil khusus kepada Pak Yoyo tadi. Surat ke-27, surat 27 An-Naml ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-19. Terkenal sekali ayatnya, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Jadi ketika Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, ada kalimatnya nanti an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan dari Ratu Semut, ya, dalam perjalanan beliau mendengar perkataan Ratu Semut. Ya. Kemudian di situ beliau mengatakan, ini ada kalimat di awal itu 19 ya, di ayat 19, fatabassama dhahikan. Kata-kata tabassam di dalam Al-Quran cuma satu kali, cuma di sini disebut. Tabassam itu senyum. Tabassama dhahikan. Tersenyum dari tawa yang ditahan. Senyum tawa itu karena syukurnya. Karena sukanya tadi. Biqauliha, setelah mendengar min qauliha, setelah mendengar perkataan dari Ratu Semut. Nah, kekeliruan kebanyakan kita ketika memahami ayat ini adalah seolah-olah ini perkara besar. Pantas saja Nabi Sulaiman bersyukur. Nanti kan ada doanya tuh, Rabbi min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah, dan seterusnya tuh ya. Kita akan mengira itu perkara besar. Nabi Sulaiman bisa dengar semut ngomong, ya pantas saja bersyukur. Keren begitu kok. Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa mendengar atau memahami perkataan semut itu adalah hal yang remeh buat Nabi Sulaiman. Hal yang kecil. Kenapa? Beliau bisa dengar jin, bisa menguasai syaitan. Kalimatnya syaitan loh. Jin yang jahat itu beliau kuasai. Sampai bisa menyelam ke dasar lautan. Dasar lautan sekarang belum bisa ditembus oleh manusia. Sama seperti angkasa. Dasar lautan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beliau bisa paham bahasa burung, bukan hanya semut. Beliau bisa teleportasi. Jadi ini hal kecil. Jadi polanya adalah kalau kita ingin mengikuti ini, dan ini tadi yang saya katakan latihan, Bapak Ibu, Pak Yoyo, latihan. Tersenyumlah, carilah, renungilah hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari sampai tidak sanggup mulut kita untuk tersenyum, saking bahagia. Latihanlah seperti itu, dan kemudian ikutkan doa seperti Nabi Sulaiman ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya Allah bantu saya bersyukur. An ashkura ni'mataka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bantu saya bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya.
wa an a'mala sholihan tardah, dan bantu saya untuk beramal soleh yang engkau ridhoi, ya, yang engkau ridhoi. Luar biasa nih falsafah di balik yang engkau ridhoi. Boleh jadi kita senangnya tuh, ya Allah kalau bisa amalnya yang enak-enak dong, jalan-jalan ke Mekah, jalan-jalan ke Madinah, tahu-tahu Allah kasih punya cucu sakit misalkan. Allah kasih tahu-tahu ada tabrakan, musibah dan lain sebagainya. Boleh jadi Allah sedang memilihkan yang tardohu, yang Allah ridhoi kepada kita. Luar biasa, menerima tardohu. Bapak Ibu, wabil kepada Pak Yoyo, kalau ini kita jalani terus, kalau bisa sehari 1 kali, ya kembali ke ayat ini, sambil duduk-duduk kita merenung sampai titik ini kehidupan kita luar biasa. Punya anak-anak, punya cucu, sampai ini kita selamat sampai hari ini. Ya, sederhana, minum teh, umpamanya minum kopi, alhamdulillah ya Allah. Sampai tersenyum kita tidak tahan saking senangnya, terus masya Allah. Itu akan memberikan kita dampak pelajaran yang luar biasa. Langsung dia masuk ke dalam diri kita, Pak. Dan dialah yang akan nanti mengajarkan, memahamkan kita insya Allah dengan sendirinya. Jadi itu adalah spiritual journey. Ya. Spiritual journey. Dan itu sendiri kita rasakan di dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira Pak Yaya. Terima kasih Pak Doni, Pak Ustadz Doni. Pak Khairil bisa lanjut nih kalau belum ada yang lain, kecuali udah ada, silakan. Masih di mute Pak Khairil. Mic-nya masih di mute Pak. Pak Khairil ya. Ya, Pak Yoyo dan rekan-rekan sekalian, ini waktunya udah berakhir sebetulnya. Ya. Iya. Alhamdulillah. Barakallah. Pak Yoyo ini urgen sekali nggak? Oh enggak. Urgent bagi saya, tapi ya. Mungkin nggak apa-apa kali satu aja. Gitu. Jill. Satu ya. Jill. Silakan. Nyambung soalnya Yoyo nanti nyambung, dia nggak ya? bisa tidur malam-malam. Iya. Silakan. Biar mimpinya nyambung ya, Evi ya. Ada pertanyaan Eri itu, Cil. Iya, Ya, ada beberapa pertanyaan nih. Silakan. Ada beberapa pertanyaan di chat sebetulnya. Terima kasih, barakallah. Iya. Jadi Pak Yoyo mengalah dulu ya. Ini saya bacakan pertanyaan dari Pak Eri ini. Untuk mencapai emotional security, apakah itu berarti kita harus mengurangi aktivitas keduniawian? Gitu, Ustaz. Baik. Jadi Pak Eri yang dirahmati Allah, bukan aktivitasnya yang kita kurangi atau yang kita pisahkan, tapi emosinya. Ya, jadi emosi kita ketika melihat segala sesuatu ini adalah duniawi, maksudnya hasil dunia, kemudian ukuran dunia tadi ya, ukuran data yang kita terima dari mata dan telinga. Umpamanya begini. Tadi kan seperti Bu Anik Koriah tadi itu ya. Kalau masuk SMP favorit, wah bangga kita, seneng kita bilang ke teman-teman, ke saudara-saudara, alhamdulillah cucu saya masuk SMP favorit. Kan enak tuh. Tapi coba kalau nggak masuk favorit, apakah kita akan itu kan ukuran. Ya. Jadi yang kita tanggulangi, yang kita perbaiki adalah ukurannya, Bapak Ibu, khusus pada Pak Eri. Sama saja, gitu ya. Itu adalah modal dua-duanya modal. Ya. Kalau kita kebetulan Allah izinkan misalkan memiliki anak yang berkebutuhan khusus misalkan, cerebral palsy misalkan, apakah kita nggak akan menyayangi dan nggak akan bangga seperti anak-anak kita yang lain yang sehat? Itu. Ya. Jadi bukan aktivitasnya yang diganggu gugat, tapi adalah ukuran kita terhadap itu semua. Justru aktivitas dunia kita dia bisa menjadi bekal kita bagi akhirat, ya, bagi negeri akhirat tadi. Kalau pemahaman kita tentang negeri akhirat tadi, keberimanan kita tentang negeri akhirat tadi, kita bawa ke atas kehidupan aktivitas dunia kita. Kalau Anda bekerja, umpamanya, Anda bisa dengan itu masuk surga. Kalau Anda berbisnis, entrepreneur, Anda bisa dengan itu masuk surga. Kalau Anda menjadi pengajar, Anda menjadi apapun, dengan itu bisa. Ya. Asal ukurannya adalah ukuran yang tadi kita sampaikan itu. Ya, bersyukur dengan yang sebenarnya. Demikian kira-kira Pak Eri dan Bapak Ibu. Pak Eri. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini benar-benar merubah benchmark atau paradigma mengenai ukuran tadi ya. Ini sebetulnya
pertanyaan tadi terkait dengan aktivitas saya yang kok sepertinya tidak berkurang-kurang dan terus malah makin banyak gitu ya. Tapi dengan jawaban Ustadz tadi sudah memberikan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan. Ada dari Ibu Trias. Ya. Ustadz, bagaimana menumbuhkan rasa syukur saat dunia sekarang sedang diuji dengan COVID? Ya. Bagaimana caranya rasa syukur ini bisa meningkatkan imun tubuh kita, Ustadz? Iya, sederhana Bu Trias. Jadi jangan fokus pada airnya, itu kan air tuh ya. Apa yang terjadi kepada kita sekarang, sedang pandemi, sedang ini rasa takut di mana-mana, itu kan air. Air di dalam gelas tadi. Sekarang nih air kita sedang berkurang. Ya. Sedang Allah ambil sedikit. Kebebasan kita selama ini bisa nongkrong-nongkrong di mall, bisa jalan-jalan anak-anak, bisa ketemu kita. Sedang Allah ambil. Ya. Nah, lagi-lagi jangan fokus di airnya, fokuslah pada gelasnya. Gelasnya kan ada terus. Baik air itu sedikit maupun air itu banyak. Gelasnya tetap ada, tetap mahal dia. Nah, kitanya ini kan tetap ada. Akan ada terus sampai hari kiamat. Jadi fokusnya mesti kita geser. Dengan begitu imunitas tubuh kita pun akan naik. Ya. Dengan bersyukur tadi itu ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin yang akan boost up nantinya. Ya. Ada hormon melatonin ketika kita tidur malam nanti yang bisa boost up juga karena kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan deep sleep. Ya. Itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita dan seterusnya. Ya, justru saat inilah kita butuh rasa syukur yang sebenarnya. Ya, yaitu gelas tadi itu Bapak Ibu. Kalau kita fokus sama air, kita pasti kecewa. Pasti khawatir, pasti takut, pasti kekurangan, pasti merasa sendirian, pasti merasa wah macam-macam. Ya, nggak akan enak hidup kita kalau fokus sama air. Air pasti berkurang. Ya. Situasi ini pasti berkurang. Tapi fokuslah pada airnya agar kita selalu bisa bersyukur. Ya. Gelasnya, Bu Trias, gelasnya. Kalau bisa. Ya, alhamdulillah. Ustadz, ini mungkin pertanyaan dari Bu Pancasale sudah Ustadz jawab tadi. Iya. Apakah ada doa khusus untuk kita bisa tetap bersyukur? Tadi ada disebutkan doa Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman. Ya. Betul. Satu lagi tambahan, sama seperti itu, cuman agak perbedaan sedikit, yaitu surat Al-Ahqaf, Bu. Surat ke-46, ayat ke-15. Nah, Terima kasih, Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustadz dan jamaah sekalian, waktu telah tiba untuk kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan Ustadz, kami mohon doa untuk penutup pertemuan kita kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Khairil, terima kasih. Mungkin doanya sederhana aja ya, kita doa kafaratul majelis. Di dalam doa kafaratul majelis itu juga sudah terkandung makna yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, khusus dalam situasi yang seperti ini. Mari kita bersyukur ya pada gelasnya. Insya Allah itu akan bermanfaat luar biasa dalam kehidupan kita. Adverse childhood experiences tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya bisa menjadi modal bagi kita. Ya, modal yang luar biasa untuk mengarungi kehidupan ini dengan bahagia, mengakhiri kehidupan ini juga dengan bahagia, dan menyambut kehidupan berikutnya dengan lebih bahagia lagi. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.